Konflik merupakan suatu fenomena yang melekat pada diri manusia. Konflik terbagi atas 3 jenis. Yang pertama, konflik vertikal. Yang kedua, konflik horizontal. Dan yang ketiga, konflik antar negara. Dalam video kali ini, kami akan membahas tentang konflik horizontal dengan menganalisis konflik Sunni Syiah di Madura. Sunni dan Syiah merupakan dua golongan terbesar yang berkembang di antara umat Islam. Keduanya memiliki pandangan yang berbeda, sehingga seringkali terjadi konflik antar golongan tersebut. Perselisihan antara Sunni dan Syiah di wilayah Nusantara berlangsung sejak proses penyebaran Islam di Nusantara. Kedua golongan tersebut membentuk sebuah kelompok organisasi dan menciptakan batasannya sendiri-sendiri. Sebagian konflik yang timbul di Nusantara terjadi pasca pemerintahan Orde Baru. Konflik yang terjadi kebanyakan dilatar belakangi oleh isu SARA. Nah, salah satunya terjadi di Sampang, Madura pada tahun 2012. Konflik di daerah ini terjadi karena adanya perbedaan identitas dan religiusitas antar golongan Sunni dan golongan Syiah. Perbedaan ajaran dan juga pandangan inilah yang mempengaruhi tingkah laku setiap kelompok dan menimbulkan konflik yang kompleks. Mari kita tengok ke belakang, kapan Syiah muncul di Nusantara. Ajaran Syiah di Madura mulai muncul di tahun 1980-an di Kecamatan Omben, Sampang, setelah Kiai Haji Makmun didatangi salah satu sahabatnya yang baru pulang dari Iran. Ketika sedang berkunjung, sahabatnya membawa foto Ayatollah Khomeini yang menjadi pemuka agama dan tokoh revolusioner Syiah di Iran. Dari awal mula tersebut, Kiai Haji Makmun tertarik untuk mempelajari Syiah lebih dalam, dan akhirnya memutuskan untuk memasukkan ketiga anaknya, yakni Iqlil Al-Milal, Tajul Muluk, dan Roysul Hukmana ke Pondok Pesantren Yapi di Bangil sebagai pusat ajaran Syiah di Jawa Timur. Namun, akhirnya hanya Tajul Muluklah yang terus mempelajari Syiah dan menimba ilmu ke Syed Muhammad Al-Maliki di Arab Saudi dari tahun 1993 sampai 1999. Pada tahun 2004, Tajul Muluk dan pengikutnya secara gotong royong mendirikan rumah yang sekaligus dijadikan sebagai pondok pesantren. Pesantren tersebut diberi nama Misbahul Huda. Bersamaan dengan saudara-saudaranya sesama alumni Yapi, mereka mengembangkan pondok pesantren tersebut. Berbeda dengan ayahnya, Tajul Muluk melakukan dakwah dengan terang-terangan. Dan dari dakwahnya tersebut, 3 tahun setelahnya, ratusan warga desa Karanggayang dan desa Bluk Duren mengikuti ajaran Syiah dan menjadi murid setia Tajul Muluk. Lalu, di tahun 2006, sebanyak 50 ulama di Madura menyampaikan pernyataan sikap yang ditujukan kepada pemerintah untuk melarang aliran tersebut dan menghapusnya sampai ke akar-akarnya. Tentu saja, hal ini didasari dari perbedaan pandangan golongan Sunni. Konflik yang terjadi di Madura adalah konflik yang melibatkan pemuka agama. Dalam hal ini adalah kiai. Kenapa konfliknya bisa melebar? Ya, karena kiai adalah sebagai tokoh masyarakat yang dijadikan panutan untuk masyarakat setempat. Protes dari para ulama didukung oleh pemerintah setempat dan akhirnya menimbulkan ancaman-ancaman, tekanan, dan bahkan teror dari masyarakat setempat karena putusan Majelis Ulama Indonesia yang melarang ajaran Syiah disebarluaskan karena dianggap sesat. Kejadian tersebut berangsur-angsur menjadi besar hingga terjadi pembubaran perayaan Maulid Nabi yang dilakukan pada tahun 2011. Lalu, apa yang terjadi setelah pembubaran perayaan Maulid Nabi di tahun 2011? Ya, konflik di Sampang terus-menerus menegang dan terjadi eskalasi konflik di tahun 2012 yang merambat menjadi pembakaran, pengungsian komunitas Syiah sebagai kelompok minoritas di Sampang dan memaksa keluar dari Kabupaten Sampang. Nah, tepatnya pada hari Minggu,
tanggal 26 Agustus tahun 2012 telah terjadi pembakaran sebanyak 37 rumah pengikut Syiah. Ada pelemparan batu dan perkelahian yang kemudian menewaskan korban dan beberapa lainnya luka-luka. Kasus ini akhirnya menjadi sorotan dari banyak pihak dan melibatkan beberapa pihak lain untuk membantu menengahi masalah ini. Konflik yang terjadi pada tahun 2012 di Sampang, Madura, sebenarnya merupakan puncak dari keresahan yang sudah lama mengendap di masyarakat Madura. Lalu, apa saja upaya penyelesaian konflik yang sudah dilakukan ya? Mari kita lihat. Di tahun 2008, Kiai Ali Karar pada tahun 2012 kembali mengadakan pertemuan tertutup dengan beberapa tokoh seperti pengurus cabang Nahdlatul Ulama Sampang, Ketua Majelis Ulama Indonesia Sampang, dan beberapa tokoh masyarakat yang lain. Perdebatan alot tersebut kemudian memutuskan 3 opsi. Yang pertama, menghentikan semua aktivitas yang berhubungan dengan Syiah di wilayah Sampang dan kembali ke paham Sunni. Yang kedua, mempersilahkan untuk meninggalkan Sampang tanpa ganti rugi akan aset yang ada. Dan yang ketiga, jika salah satu dari 2 opsi tersebut tidak dipenuhi, maka jamaah Syiah Sampang harus mati. Pada awalnya, Tajul Muluk berharap pertemuan ini menjadi mediasi antara dirinya dengan tokoh masyarakat yang bergolongan Sunni. Namun, opsi yang diputuskan justru membuat Tajul Muluk merasa terpojokkan dan memberikan tekanan tersendiri baginya. Ketidakefektifan sistem dialog dapat dirasakan dalam konflik Sunni Syiah di Madura karena terlalu banyaknya campur tangan dari beberapa pihak yang cenderung membuat konflik menjadi lebih kompleks. Tercatat dari pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, aparat keamanan, dan juga ulama turut ikut andil dalam penyelesaian konflik ini. Namun, mereka cenderung menjadi pembela salah satu sisi dan melemahkan sisi yang lain. Lalu, apa yang menyebabkan konflik tak kunjung reda? Jawabannya adalah ketidakadilan dan penindasan. Kelompok Sunni sebagai masyarakat mayoritas dengan ulama yang sangat dihormati justru menekan Syiah, bukan hanya karena perbedaan ajaran, namun juga karena adanya perselisih paham antara pemuka agama Sunni dan Syiah di Sampang dari masa lalu. Maka, untuk melihat konflik ini harus memilih dan membuat kebijakan yang komprehensif dan bersifat integratif. Upaya dialog sudah dilakukan, namun yang terjadi justru membuat eskalasi konflik menjadi lebih besar. Pilihan yang mungkin saja tepat untuk menyelesaikan konflik ini adalah bercermin pada 2 peristiwa besar di masa Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. La a'rifu hadha. Uktub bismika Allahum. Hadha ma tasalaha alaihi Muhammadun Rasulullah. Apa itu? Yang pertama, peletakan Hajar Aswad. Pada pembangunan Ka'bah pasca banjir besar yang meluapkan Masjidil Haram, peletakan kembali Hajar Aswad dilakukan dengan adanya selisih dari masing-masing kabilah. Perselisihan tersebut terjadi 4-5 hari sehingga siap untuk menumpahkan darah karena hal tersebut. Salah seorang sahabat, yaitu Abu Umayyah bin Al-Mughirah Al-Makhzumi, menyela dan memberikan pernyataan. Wahai kaum Quraisy, barang siapa yang masuk pertama menuju pintu masjid, ialah yang memberikan keputusan. Usai memberikan pernyataan, seluruh kabilah menyetujuinya. Rasulullah datang sebagai utusan yang nantinya akan memberikan putusan. Putusan tersebut dilakukan Rasulullah dengan mengambil selendang dan meletakkan Hajar Aswad di atasnya. Pada setiap sudut selendang tersebut dibawalah oleh masing-masing kabilah, supaya adil dan sama atas kedudukannya. Setelah berada di samping Ka'bah, Rasulullah pun mengambilnya dan meletakkan di sudut Ka'bah. Resolusi konflik yang diambil oleh Rasulullah ini
menempatkan masing-masing pihak yang sedang berkonflik di posisi yang terhormat tanpa merendahkan pihak tertentu. Dalam konflik ini, metode yang digunakan adalah face saving dan penyelesaiannya melalui jalan damai. Melihat dari resolusi konflik Rasulullah, konflik Sunni Syiah di Sampang dapat diselesaikan dengan mendatangkan pihak ketiga yang netral dan juga merupakan tokoh yang terpandang, baik dari kalangan agama maupun pemerintahan. Pihak ketiga harus mendorong kedua belah pihak yang sedang berkonflik untuk mencapai kesepakatan tanpa memojokkan atau merugikan salah satu pihak. Bentuk dari face saving yang dilakukan oleh Rasulullah pada masa lalu masih relevan digunakan hingga sekarang, khususnya pada konflik Sunni dan Syiah, yang mana kedua belah pihak masing-masingnya memiliki keyakinan yang kuat dan dapat dikatakan sulit untuk mengurangi powernya. Namun, dengan bantuan pihak ketiga sebagai pihak yang netral, konflik dapat dibawa ke arah damai tanpa harus memerangi salah satu pihak yang lainnya. Yang kedua, Piagam Madinah. Kalian tahu kan Piagam Madinah itu apa? Ya, Piagam Madinah adalah sebuah resolusi konflik pada masa Rasulullah, yang mana isi dari piagam tersebut merupakan hasil kesepakatan antara kelompok muslim dan non-muslim di sebuah konflik yang terjadi. Peristiwa ini terjadi karena adanya perpecahan yang melanda Yathrib. Pada saat hijrah dalam persaudaraan Muhajirin dan Ansor, kaum Ansor adalah kaum minoritas di Yathrib. Nah, setelahnya, tokoh Yathrib menghubungi Rasulullah untuk dijadikan hakim dalam perang saudara yang telah lama terjadi. Kelompok Yahudi yang dalam perlindungan suku-suku Arab juga mengalami perpecahan. Dapat dikatakan pada saat itu, Yathrib membutuhkan orang untuk menyelesaikan konflik. Ya, Rasulullah lah yang akhirnya mempererat persaudaraan kaum-kaum yang ada dari berbagai suku dan agama untuk hidup rukun bersama dengan mengubah nama Yathrib menjadi Madinah. Piagam Madinah digunakan sebagai pedoman umat Madinah pada saat itu. Isi dari piagam tersebut juga salah satunya memberikan hak yang sama bagi kaum muslim dan non-muslim dan mendapatkan bantuan serta perlindungan jika patuh terhadap negara. Atas dasar tersebut, konflik yang awalnya terjadi dari kaum muslim dan non-muslim dapat diselesaikan dengan metode konstitusional dan tidak menggunakan kekerasan. Dari situlah Madinah membentuk sebuah lingkungan masyarakat yang memiliki prinsip keadilan, persamaan, dan musyawarah. Lalu, apa kaitannya dengan konflik Sunni dan Syiah di Sampang? Nah, apabila negosiasi dengan menyatukan kedua belah pihak yang sedang berkonflik itu berhasil, maka dibutuhkanlah sebuah perjanjian untuk menjamin hak dan aturan-aturan yang mengikat serta hukum bagi keduanya. Seluruh aturan harus dengan prinsip keadilan serta perdamaian. Jika kita berkaca pada fenomena Piagam Madinah, sebuah konflik harus diselesaikan dengan membentuk kebijakan yang integratif bagi Sunni dan Syiah di Sampang, Madura. Melalui sebuah perjanjian yang mengikat, maka itu akan menjamin seluruh hak masyarakat Sampang, Madura tanpa mengemaskan salah satu pihak yang sedang berkonflik. Memang tidak mudah, karena konflik yang terjadi sangatlah mendalam. Namun, jika kita melihat upaya yang sudah dilakukan sebelumnya, tentu saja tidak akan menghasilkan sebuah kesepakatan, karena terlalu banyaknya intervensi dan tidak netralnya pihak ketiga yang pada saat itu adalah pemerintah. Apabila kita menggunakan dua resolusi konflik pada masa Rasulullah tersebut, bukan suatu hal yang mustahil jika konflik ini dapat mereda. Hal terpenting dalam menyelesaikan konflik adalah dengan mengedepankan cara damai dan memberikan jaminan hak serta keuntungan bagi kedua belah pihak yang sedang berkonflik.